Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibtigha'an limardatillahi ta'ala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, marilah kita sempatkan waktu untuk mohonkan ampun kepada Allah. Semoga Allah mengampuni segala dosa, terutama bagi Bapak Ibu kita, keluarga kita yang sudah mendahului kita. Semoga mereka tetap mendapatkan rahmat dan berkah Allah, dan kelak di bulan Ramadan ini mendapatkan kemuliaan di sisinya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, melanjutkan kajian kita yang kemarin sudah kita membahas tentang Al-Quran. Karena pembahasan Al-Quran pasti tidak bisa tuntas, karena Al-Quran itu mukjizat, tidak mungkin dibahas tuntas oleh manusia. Mengapa? Karena Al-Quran itu adalah mukjizat. Kemampuan kita hanyalah sekedarnya tentunya. Di dalam Al-Quran jelas dikatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah warrasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bihi kullun min 'indi rabbina wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Sekali-kali makhluk, terutama manusia, tidak akan mampu memahami takwil Al-Quran secara keseluruhan. Yang mengerti takwilnya, tafsirnya secara sempurna tidak lain adalah Allah. Lalu tugas kita sebagai orang yang beriman, maka mengimani seluruh apa yang ada dalam Al-Quran. Dan orang yang bisa mengimani dan bisa memuji Allah, berzikir, mengagungkan Allah itu hanyalah orang-orang yang punya kesadaran ilmu Allah, kesadaran ilmu yang diciptakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu pembahasan itu sudah kita lalui kemarin, yang tentu tidak akan bisa mencapai tuntas setuntas-tuntasnya. Lalu pada hari ini, pada pagi hari ini, saya akan melanjutkan juga dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ruwiya Abu Hurairah radhiyallahu anhu annahu sallallahu alaihi wasallam qala idza dakhala syahrul ramadan futihat abwabul jannah wa ghuliqat abwabun nar wa sufidat asyayatin wa nada munadin ya baghil khaira halumma wa ya baghi syarra aqsar. Hadis ini diriwayatkan secara bahwa Ramadan itu qala gharib, hadisnya gharib. Jadi hadisnya gharib, tidak boleh menjadi pedoman yang benar-benar mantap, hanya sekedar tambahan pengetahuan. Karena hadis ini dikatakan bahwa pada hari-hari kita berpuasa, masuk ke bulan Ramadan, futihat abwabul jannah, dibukalah pintu surga. Pengetahuan kita juga secara logis, ini hadisnya gharib ya. Gharib itu artinya antik. Antik itu aneh. Jadi begitu. Jadi ini tak beritahu hadisnya. Hadis idza dakhala syahrul ramadan futihat abwabul jannah, al hadis wa qala gharib. Jadi hadisnya gharib.
tapi ada yang mensahihkan. Jadi hadisnya aneh dan ada yang mensahihkan. Nah, ini yang perlu dipahami. Maka hadis ini tidak boleh menjadi pedoman secara tuntas atau pedoman secara syamil wa mani, menyeluruh, tidak bisa. Contoh, mari kita pahami bahwa pada bulan Ramadan futihat abwabul jannah, dibukalah pintu surga. Mari kita berpikir, sekarang ini minta maaf, pertanyaan kritis, sudah ada surga atau belum? Nah, coba, sudah ada surga atau belum? Nah, ya silakan jawab. Kalau konotasinya kita pada informasi lampau sebelum Adam dicipta ke bumi, kan Adam di surga, ya kan gitu toh? Ini perlu dipahami. Adam di surga. Berarti katakanlah Adam sebelum dicipta ada di surga. Sebelum dicipta seperti kita lo blegere kita itu di surga. Lah Adam bentuknya apa saat itu? Wallahu a'lam. Apa bentuknya seperti manusia? Atau manusia berkaki satu? Lah medeni nih kalau gitu. Atau manusia seperti yang kita lihat-lihat umpamanya kalau di India ada tangannya berapa? Banyak itu. Keyakinan itu ada, bahkan di India juga ada keyakinan kepalanya menjadi banyak. Itu kita tidak tahu apakah begitu. Adam sebelum tercipta ke bumi kan diceritakan di dalam surga. Itu kita nggak usah membahasnya dalam arti diputuskan, oh kalau gitu surga sudah ada. Satu, wong buktinya Adam itu dicipta sebelum mengganggu atau sebelum tergelincir ada gangguan iblis bisian, kan di surga katanya begitu. Itu cerita-cerita umum. Tapi surganya Adam saat itu dan Adam itu bentuknya ataupun jasadnya kayak apa? Apakah kayak kita? Itu tidak usah kita bahas. Itu masalah-masalah yang gaib, yang sangat-sangat tidak kita akan mampu. Karena itu urusan rahasia Allah. Maka itu seperti ketika kita membaca ayat Al-Quran tentang ruh. Yatasa'alu 'anir ruh. Mereka bertanya-tanya manusia itu tentang ruh. Dijawab oleh Allah, innar ruh min amri rabbi. Kaitannya ruh itu adalah urusan Allah. Lah Adam sebelum di bumi, di surga, berarti kan kira-kira bersifat ruhiyah juga. Karena ketika itu sebelum di bumi kan belum ada wit pelem, belum ada kemudian nasi, gandum, jagung. Terus kalau Nabi Adam waktu belum tercipta itu di surga, lalu makannya apa? Lo kan gitu toh. Ini pertanyaan logis loh ya. Nah, maka kalau begitu, yo sifatnya ruhiyah. Kalau bersifat ruhiyah nggak usah tanya makannya apa. Saya gampangannya mau tanya, setan itu makannya apa ya? Sego, apa wedang teh atau kopi atau apa? Apa Pak? Bapak ibu-ibu coba mungkin ada yang bisa jawab sementara ini. Mungkin guyon-guyon dengan teman-teman. Setan itu pakannya opo? Nah itu kan pertanyaan yang angel dijawab. Ada yang mengatakan kadang-kala makan tulang-tulang manusia kan gitu, ada dalam tulisan-tulisan. Makan bangsanya kotoran dan lain sebagainya. Tapi itu juga kita masih tidak tahu persisnya. Itu sama seperti itu. Lah Adam sebelum ke dalam dunia itu juga bersifat ruhiyah, sehingga makan minumnya apa nggak usah ditanya, nggak usah ditanya. Bahkan ada orang yang mengatakan, orang ini, tapi ini terlalu jauh ya,
bahwa Adam itu bukan manusia pertama. Tapi ini pertanyaan ini quote and quote, jangan dikembangkan karena ini pembahasan filosofis. Loh, kenapa bukan manusia pertama? Karena Adam sudah tahu ketika Allah mau mencipta manusia protes. Protesnya apa? Protes bahwa manusia sifatnya itu akan menimbulkan kerusakan dan pertengkaran. Yasfikud dima dalam Quran itu. Bisa menumpahkan darah. Loh, berarti sebelum Adam itu setan wis pengalaman. Ketemu dengan siapa? Ketemu dengan blegeri manusia. Karena Adam bukan manusia pertama, berarti ada sebelumnya. Lah, ini pikiran juga yang nggak bisa kita terima sampai dan kita pahami. Ini quote and quote, nggak usah dikembangkan. Belum lama saya juga diskusi dengan orang-orang pintar juga tentang itu. Saya satu patah pun kata nggak mau ngomong. Karena apa? Ya karena itu sangat-sangat riskan untuk kita omongkan. Tapi kalau kita mempercayai Al-Quran, yang ada di dalam Al-Quran, kan jelas-jelas bahwa Adam dicipta untuk yang pertama. Ini khalikun, ini ja'ilun fil ardi khalifah. Dan kita yakini itu Adam. Meskipun di sana-sana orang pandai-pandai itu banyak lalu mengatakan kajian-kajian bahasa. Karena ketika Allah akan mencipta Adam, itu setan protes. Protesnya apa? Dia memprotes karena dulu dia selalu berbuat onar dan menumpahkan darah. Maka kesimpulannya orang-orang yang protes itu bahwa manusia Adam bukan manusia pertama. Ini oke lah, ini sudah hentikan sampai sini, nggak usah kita bahas lebih lanjut lagi. Karena itu akan spekulasi pikiran manusia saja. Lebih selamat menurut saya ya sudah di dalam Al-Quran ini ja'ilun fil ardi khalifah. Aku Allah menciptakan Adam di bumi ini sebagai khalifah. Itu yang paling selamat. Karena apa? Karena memang itu tertera secara tekstual di dalam Al-Quran. Bahkan sampai kemudian ada yang protes, loh buktinya. Tapi saya nggak menjawab satu kata pun loh. Di Sangiran itu kan ada manusia purba ya. Saya nggak tahu, pernah lihat panjenengan semua. Itu apa, museum manusia purba. Dan itu manusia itu, nah itu Bu dekat itu, Bu Marti. Memang ada Bu ya. Kepalanya mungkin moncongnya dan lain sebagainya berbeda ya. Saya memang belum pernah melihat. Itu bahkan diklaim oleh mereka-mereka orang-orang ilmuwan itu adalah manusia sebelum Adam. Loh, seperti ini bagaimana? Maka bingung, kita berbingung ria lah. Jadi yang Sangiran itu dikatakan mereka hidupnya sekian ribu tahun dan akhirnya dia hidup lebih duluan daripada Adam. Itu museum yang di Sangiran diklaim begitu. Tapi tidak tahu sendiri, saya tidak tahu sejarah di Sangiran itu apakah memang sebelum Adam atau tidak. Saya kira mesti tidak ada tulisannya mengatakan bahwa museum manusia ini yang di Sangiran terbentuk, tercipta sebelum Adam alaihissalam. Saya kira nggak ada ungkapan itu. Saya kira, saya tapi belum pernah masuk. Pak Andi pernah masuk belum? Belum. Nah, Mas Indra pernah masuk? Sangiran. Sudah? Lah ya belum, saya tegas, nah, belum. Nah, ada yang pernah masuk, ada tulisan bahwa manusia ini sebelum Adam. Tapi saya kira nggak ada. Karena itu tidak mampu untuk membuktikan. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, itulah umpamanya tentang surga. Jadi tadi kan pertanyaannya surga ditutup atau surga dibuka. Apa sudah ada surga atau belum? Nah itu loh. Jawabannya tentu kita nggak bisa mencapai titik tuntas. Tapi kenapa kita bahas begitu? Karena hadisnya itu tadi gharib. Nah, gharib. Terus kemudian yang kedua, surga dibuka, neraka ditutup. Nah, pembahasannya sama. Apakah neraka sudah ada atau belum? Nah, ini pembahasannya sama.
Tapi kalau menurut Al-Quran loh ya, menurut Al-Quran pemahaman kita di dalam surat Al-Fajr wal layal, idza tukkatil ardu dakkan dakka wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa wa ji'a yauma idzin bi jahannam yauma idzi yatadzakkarul insan wa anna lahu dzikra. Ini Quran surat Al-Fajr wal layal. Ketika kiamat terjadi, bumi hancur lebur, baru manusia dihisab. Nah, manusia dihisab. Terus kemudian kemarin sudah saya singgung, para syuhada, sholihin, ambiya, mursalin menjadi saksinya. Sofang sofa. Nah, kemarin kan sof itu berarti sudah keliling muter menjadi saksi. Lalu saya tafsirkan termasuk kita as-salihun nantinya menjadi saksi. Dalam tafsir begitu. Berarti kan nanti, bukan sekarang. Sekarang kita masih hidup kok. Berarti kan nanti, setelah itu baru dihisab, Allah menghisab. Lalu kemudian setelah dihisab, orang yang minus, minus saldonya minus. Jadi pemahamannya saldonya minus. Apakah mereka nggak punya pahala? Punya, tapi minus. Apakah mereka ketika berbuat baik nggak mendapat pahala? Dapat, tapi minus. Ketika saldo bank kayak tabah, walaupun dibuka ya tetap raiso diambil duitnya, wong minus. Saldonya minus, ya toh. Nah, maka nggak bisa diambil. Maka orang-orang yang dihisab kemudian baru didatangkan neraka. Waji'a yauma idzin bi jahannam. Didatangkanlah saat itu neraka jahanam. Baru didatangkan. Maka wajar sekali jikalau neraka belum dibuka saat ini, gampangannya begitu. Karena di dalam surat lain, surat Az-Zumar dikatakan nanti wasiqal ladzina kafaru wasiqal ladzina taqau ilal jannah zumara. Itu kalau orang yang bertakwa didatangkan kepada dekat pintu surga. Tapi kalau yang di neraka wasiqal ladzina kafaru, didatangkanlah orang-orang yang kafir ke depan surga. Ke depan neraka. Lalu setelah akan masuk neraka, di stop dulu oleh para malaikat, ditanya, loh kenapa Anda dijadikan manusia terus kemudian sekarang mendatang ke depan pintu neraka? Apakah dulu di Nduwet atau di Bringin atau di TBI nggak ada pengajian-kajian yang menerangkan kalau kalian tidak beramal soleh, tidak beriman dan tidak bertakwa, bakal didatangkan ke depan pintu neraka? Lalu ini bukan kalian, ini gambaran saja. Lalu manusia itu menjawab, betul ada. Loh, kenapa kok ada kok sampean tetap saja digiring ke depan pintu neraka? Saya dulu nggak mau mempercayainya dan saya tidak mau sadar dan saya tidak mau mengikuti arahan itu. Ini Al-Quran loh. Akhirnya didatangkan pada dekat pintu neraka. Itu baru didatangkan loh. Dan itu terjadi nanti ketika sudah kiamat. Wong ayatnya aja wal fajri wal layalin ashr wasyafi wal watar. Yang sebelumnya idzas sama'un fatarat. Ya setelah hancurnya bumi dan langit. Jadi ada neraka dan ada surga sebelum pada bulan Ramadan ini. Inilah perlu pertanyaan juga. Maka pertanyaan saya jikalau lebih kritis lagi, jikalau surga dibuka, neraka ditutup, umpamanya terus berkah disebar, Lailatul Qadar turun, di masa-masa itu ada orang yang mungkar apa enggak sih? Ada enggak di bulan puasa orang yang mungkar, ada apa enggak? Banyak loh, ada dan banyak katanya. Sekarang pertanyaannya, lalu sing dadi setan sapa, Pak? Lah katanya setan tadi belenggu, dirangket. Lalu sing jadi setan sapa kan? Maka kira-kira yang jadi setan kita kenal, umpamanya kan gitu toh. Oh, kamu toh baik. Oh no. Nah, itu kritis, ini pertanyaan kritis.
Maka siapa yang menjadi setan? Ya setannya yang ada dalam diri jiwa manusia sendiri. Umpamanya kira-kira begitu jawabannya. Anyway, bagaimanapun bahwa itu merupakan suatu analisis bahwa surga dibuka, neraka ditutup, itu quote and quote masih harus kita tafsirkan lebih lanjut. Maka hadisnya akhirnya tadi dikatakan gharib. Gharib itu apa tadi? Aneh. Loh kok aneh menu kuwi lho. Nah, tapi ini kajian kritis ya, jangan sampai kemudian, katanya Prof. Suparman Sokun begini, salah meneh. Nah, terus kemudian kuyanya, loh sapa kuwi wonge? Wah ngono. Nah, paham ya? Nah, sapa wonge? Wonge ya dosene Tabang. Lah Tabang kuwi sapa? Ngono kuwi. Nggak usah diruntut-runtut. Wong ini kajian kita kok. Jadi seperti itu. Terus kemudian wasufidat sayatin, setan kan terus kemudian dirangket. Terus wanada munadin, sekarang orang di sana ada yang mengungkap, berteriak mohon kepada Allah, memanggil, bukan mohon, memanggil. Wanada munadin ya baghil ghair, ya baghil khair halumma, rasakan kamu sekarang selanjutnya. Wahai orang-orang yang menentang kebaikan, halumma, lanjutkan, rasakan. Waya bagi syarri aksar, bagi orang-orang yang tadinya mengamalkan yang jelek-jelek, dengan datangnya puasa, kurangilah, berhentilah. Tapi kalau yang senang kepada kemungkaran padahal pada bulan puasa, rasa nengku ngono kuwi. Nah ini hadis seperti itu namanya hadisnya gharib. Gharib itu aneh dan asing bagi kita, meskipun ada yang mensahihkan. Dan ini bukan ungkapan saya, ini ungkapan di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Itu seperti itu. Terus kemudian waqala Waqi' fi qaulihi ta'ala, kemudian ada ungkapan lain, kalimat kulu washrabu hani'an bima aslaftum fil ayyamil khaliyah. Makanlah dan minumlah hani'an, dengan nyaman dan nikmat. Bima aslaftum fil ayyamil khaliyah, yakni dengan apa-apa yang dahulu kala panjenengan sudah rasakan, makanan dan minuman itu. Fil ayyamil khaliyah, di hari-hari yang ketika itu kosong, dalam arti barangkali maknanya adalah di hari-hari di mana kita tidak ada kegiatan apa-apa. Kalau sekarang kan ada kegiatan puasa, itu silahkan makanlah, makan minumlah, itu seperti itu. Terus hiya ayyamu siyam idza taraku fihal akal wasyarab, yakni hari-hari itu ternyata disebutkan yakni hari-hari puasa, di mana kita ini meninggalkan makan dan minum. Sedangkan ada mereka yang melaksanakan pada hari puasa ini malah kemudian tidak berpuasa dan mereka melanjutkan makan-makan dan minum-minum. Ini mungkin menegur kepada orang-orang yang tidak berpuasa saat bulan Ramadan. Dikaitkan dengan apa? Dikaitkan dengan yaitu ancaman-ancaman di hari akhir nanti. Waqad jama'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi radbatil mubahat baina zuhud fid dunya wa baina shaum. Nah, maka kemudian Rasulullah mengkaitkan urusan puasa tidak makan dan minum dan urusan orang yang makan dan minum padahal pada bulan puasa. Maka Rasulullah SAW itu kemudian mengkaitkan itulah keadaan orang-orang baina zuhud fid dunya, orang zuhud di dunia, artinya apa? Orang yang mengeker, selalu dia berusaha tidak berlebihan zuhud. Artinya az-zuhud fid dunya itu artinya ya di dunia kan segalanya nyaman semuanya, enak-enak semuanya. Tapi dia zuhud, ya dia merasakan tapi dikurangi.
Terus wabaina saum, dengan puasa itu sendiri. Jadi antara zuhud dengan puasa itu ada keterikatannya. Jadi keterikatannya ada. Puasa mengajarkan untuk mengurangi makan dan minum. Meskipun kemarin sudah kita terangkan, ternyata waktu puasa itu harga makanan pokok naik karena banyak yang butuh. Ketika banyak yang butuh, karena apa? Maka masaknya banyak, makannya dan masaknya banyak. Padahal pada bulan puasa berarti ini kan sedikit rada aneh. Lo bulan puasa kudu ngurangi pangan kok malah kebutuhannya tambah. Itu berarti wong poso jadi lemu-lemu kan begitu toh. Lah ini memang kontraproduktif. Maka akhirnya dipersandingkan antara zuhud dengan hari-hari berpuasa. Nah, sedangkan az-zuhud itu adalah orang hidup di dunia ini yang makan minum tapi tidak berlebihan. Nah, itu mungkin konklusi akhirnya di situ ada keterpaduan antara puasa dengan zuhud. Biar orang yang berpuasa ini menyadari bahwa kita ini untuk mengurangi kehidupan berlebihan di waktu-waktu sebelum kita berpuasa. Maka pada bulan puasa akhirnya disyariatkan ada sedekah sedekah jariyah. Bahkan diwajibkan zakat fit yang kemarin sudah kita bahas bahwa zakatul fit itu hanya 2,5 sampai 3 kilo beras, umpamanya diuangkan ya sekitar 35 sampai 40 ribu rupiah. Padahal kita kalau seandainya hanya membayar zakat yang wajib tok itu, padahal kita hidup setahun, makan minum plesiran ke sana kemari itu tidak diperhitungkan. Kok hanya membayar zakat 3 atau 35 atau sampai 40 ribu rupiah. Maka oleh karena itu diperintahkan untuk kita selalu memberikan sedekah kepada orang yang berkekurangan, kepada orang yang berkesulitan. Itu ada konotasinya seperti itu. Karena memang puasa itu ada kaitannya dengan istilah yang tadi az-zuhud. Nah, az-zuhud dengan puasa itu sangat dekat. Terus kemudian suatu ungkapan juga, innallaha ta'ala yubahi malaikatahu bisyabil 'abid fayaqulu ayyuhasyab at-tarik syahwatahu li ajli al-mubdil sababahu. Artinya di sini ada ungkapan suatu katakanlah bisikan bahwa pada saat bulan puasa para malaikat juga mengungkapkan, wahai orang-orang muda, asyab, kalian mampu meninggalkan syahwat makan minumnya. Nah, ini ungkapan, bukan Al-Quran, bukan ungkapan. Kalian semuanya bisa menahan makan dan minumnya. Maka pantaslah kalau orang yang berpuasa, kalau hanya menahan makan dan minum saja, tidak rohani yang ditahan, maka ya akan muncul kata-kata, kalian berpuasa kok hanya meninggalkan makan dan minum, maka akan tidak mendapatkan pahala berpuasa itu sendiri. Karena inti berpuasa akhirnya adalah rohaniyah tadi. Meskipun yang dilarang secara dohiriyah adalah makan dan minum dan kumpul dengan suami istri di masa-masa waktu-waktu siang kita berpuasa. Lah itu meskipun itu adalah dohiriyah, tapi syarat rukun sahnya puasa kan harus menahan itu. Kalau seandainya kita salah menahannya, ya akhirnya kan berarti batal puasanya, kan begitu. Dan bahkan kemudian ada kafarat dendanya. Nah, umpamanya salah satu yang jelas itu adalah orang yang tidak berpuasa padahal dia tidak ada udzur syar'i. Tidak ada udzur syar'i. Tuwa bangkayo, tidak ada urusan, mungkin sedang bepergian ataupun dia sedang sakit, ataupun kalau seorang wanita sedang hamil dan menyusui, atau orang yang kemudian dia menanggung suatu kehidupan anak istri, jikalau dia tidak
mencari nafkah, anak istrinya tidak makan. Itu kemurahan Islam, padahal untuk menyelesaikan mereka yang benar-benar melanggar syariat. Nah itulah kemurahan Allah di dalam bulan puasa. Dan bulan puasa itu sendiri merupakan suatu bulan yang dimana kita harus hati-hati dalam kita melaksanakan ibadah puasa. Saya kira itu dulu sebagai pemicu ungkapan saya yang saya sampaikan dari hadis yang tadi bersifat hadisnya gharib, yakni hadis yang mengatakan futihat abwabul jannah wa ghuliqat abwabun nar wa sufidat asyayatin. Nah, jadi bulan di mana dibuka pintu surga, ditutup pintu neraka, dikerangkeng setan. Pertanyaan kritisnya, kok masih ada kemungkaran? Lalu kalau ada yang berbuat mungkar, lalu sing jadi setan kuwi sapa? Lah berarti jawabannya, ya berarti kan manusia itu sendiri. Lah kalau manusia sendiri itu di mana musuhnya? Adalah musuh bebuyutan. Siapa? Ya jiwa dan nurani dan hati kita masing-masing. Itu kadangkala menjadi setan juga. Maka karena itu ketika kita berpuasa, jangan sampai hanya menahan makan dan minum, maka harus menahan kemungkaran, kejahatan yang dirasakan oleh jasmani rohani kita. Konklusinya seperti itu. Terus kemudian sampai tadi pembahasan Adam anak pertama, orang pertama atau tidak, itu tadi saya katakan kita stop pembahasannya itu karena nanti malah justru semakin menjauh dari keimanan kita. Kalau kepercayaan kita, Al-Quran mengatakan bahwa Nabiullah Adam alaihissalam adalah manusia pertama yang tercipta di bumi ini, yang sebelumnya ada di surga. Lah surganya kayak apa? Tidak usah dipertanyakan. Itu saja yang saya sampaikan. Mungkin ada pertanyaan, karena ini hal yang dibahas rada rumit juga. Mungkin juga bertanya agak rumit juga, angel juga. Tapi kalau ada yang bertanya ya silahkan. Gimana Pak? Nuk absen apa enggak? Nah silahkan. Atau ibu-ibu belum pernah tanya juga, monggo. Kalau tidak ada, sedikit monggo Pak Nuk. Ya, hadis gharib yang pemaknaannya mutlak. Ya. Apa berarti adalah mutlak untuk pemahaman tidak? Ya. Jadi boleh kita memberikan suatu pemaknaan seperti tidak menjauhkan dari keimanan. Ya. Kalau seandainya misalnya saya mempunyai suatu pemaknaan terhadap itu, apa sesuatu yang saya rasakan? Kalau ditutup pintu, dibuka pintu surga lebar. Saya merasakan kalau di bulan puasa nggak begitu sulit. Kalau di bulan puasa rasanya saya mau masjid gampang. Nah di bulan-bulan sebelumnya abot. Misalnya saya beri makna bahwa di bulan Ramadan, oh gampang ini menuju surga. Ya. Termasuk juga tadi Pak sedang kan seolah dengan adanya bulan Ramadan itu orang kan ya. Artinya ada potensi. Itu pertanyaan saya adalah memberikan suatu pemaknaan yang ya. Secara jelas tidak boleh sebenarnya. Ya, oke. Tadi sudah saya katakan, quote and quote ini memang tidak boleh dijadikan pelanggaran atau dasar yang paling, katakanlah mutlak itu tadi ya. Tapi kata mutlak sebetulnya juga kurang tepat gitu ya. Ya bolehlah kita jadikan sebuah nasihat untuk orang-orang yang masih mempelajarinya, bahwa puasa itu setan dibelenggu, surga dibuka, neraka ditutup. Itu penting juga untuk kader-kader yang sedang ingin menjalankan ibadah puasa. Meskipun hadis itu dikatakan gharib juga, pertanyaannya tadi, lah surga ini kayak sekarang ini kayak apa? Maka harus ada pemaknaan surga.
Lah surga di dalam hal ini mungkin artinya kalau Pak Nuk tadi, "Wendilalah kok enteng ketika berpuasa kita ke masjid, mengikuti jamaah subuh dan mengikuti kajian subuh." Meskipun di situ ada yang mungkin jane aku yo ngantuk, kan gitu toh, jane aku yo wegah, ini wong wis ditenteng-tenteng, piye meneh, kan itu seperti itu. Meskipun ada perasaan itu, tapi bagaimanapun bulan puasa itu secara psikologi kan kita sudah tahu, syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan ini diturunkan Al-Quran dan kelak kita akan mendapatkan Lailatul Qadar. Lailatul Qadar juga lebih baik dari 1000 bulan, kan begitu. Akhirnya secara psikologis dan kita percaya akhirnya bulan Ramadan memang Allah memberikan berkah banyak kepada umatnya. Apakah pikir kayak gitu boleh apa enggak? Jelas boleh. Bahkan harus begitu berpikirannya. Tapi secara mutlak kan kita tidak bisa mengatakan benar-benar neraka kaya apa kok ditutup. Jadi secara psikologis saja, wong ing atase kita sedang berpuasa, bulan puasa begini begitu, kok masih berbuat kemungkaran. Lah setannya sapa? Maka tadi saya tanya, setannya berarti siapa? Musuh bebuyutan secara rohani, yakni nafsu yang ada dalam diri kita. Dan ini jawaban kayak gini juga nggak bisa diukur, nilainya 100, nggak bisa juga. Wong nyatanya kita nggak bisa ngelihat setan, setan kamu ada apa enggak? Ya ora iso kok. Kan gitu toh. Kan gitu. Paling-paling kita bisa melihat fenomena yang kelihatan. Wong poso-poso kok banyak orang bertengkar, wong poso-poso kok ngaji angel, wong poso-poso kok turu terus. Seperti itu kan secara dohiriah saja. Jadi untuk dinilai secara mutlak memang tidak bisa. Ini memang agak sulit karena memang ini sangat-sangat tipis-tipis gitu. Perbedaan antara A dan B-nya, B dengan C itu sangat tipis. Maka ya lumayanlah umpamanya kita dengar untuk bisa menjadi bahan renungan kita bersama. Saya kira itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Dan tentu apa yang saya sampaikan ini tidak boleh menjadi fitnah, kemudian dibanding-bandingkan, terus kemudian disampaikan kepada orang lain. Padahal orang lain yang akan menerima apa yang disampaikan itu kemungkinan besar mau menolak dan lain sebagainya. Wah enggak gitu, enggak gitu. Kan jadi fitnah malah. Ini kan kajian untuk pengembangan pemahaman kita. Saya kira itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Marilah kita kafaratul majlis bersama. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin kalau sebentar Pak Gio, Pak